Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Jadi seperti biasa, saya buat video atas dasar permintaan dari kolom komentar ya. Sebenarnya sangat banyak sekali permintaan dari kolom komentar supaya mereviewkan jenis-jenis varietas sawit. Cuman satu persatu ya saya buat video. Dan untuk kali ini saya review dari varietas sawit dari PPKS, yaitu PPKS Simalungun. Dan seperti ini untuk fisiknya. Jadi ada yang bertanya di kolom komentar untuk memperlihatkan performa dari varietas Simalungun di bawah usia 5 tahun ya. Nah ini barangkali ada yang lagi tanam, baru tanam, ada niatan tanam supaya lebih semangat lagi ya setelah melihat tangan ini. Jadi seperti ini. Saya tunjukkan juga untuk spesifikasinya biar lebih jelas. Nanti juga saya akan keliling melihatkan satu pokok ke pokok yang lainnya. Ya. Kalau varietas sawit dari PPKS ini jangan diragukan lagi untuk performanya. Rekan-rekan bisa lihat ya. Ini performa sawit di bawah usia 5 tahun dari PPKS Simalungun. Oke. Sembari kita ngobrol, sembari kita jalan-jalan melihat satu pokok ke pokok yang lainnya. Kalau varietas sawit Simalungun ini spesifikasinya saya sebutkan ya, biar supaya lebih jelas untuk rekan-rekan semua. Jadi pertama-tama saya jelaskan mengenai panjang pelepah ya. Panjang pelepah dari PPKS Simalungun ini adalah 5,4 meter. Jadi hitungannya adalah pelepah pendek. Kemudian untuk pendapatan tonase per tahunnya bisa mendapatkan 33 ton ya. Angka yang sangat tinggi sekali. Jadi kalau tanam dari PPKS Simalungun ini per tahunnya dalam per hektarnya harus bisa mendapatkan 33 ton ya. Itu juga bisa lebih, yang penting tergantung bagaimana kita untuk merawatnya. Skema pemupukannya dijaga, dosis pemupukannya harus tepat biar supaya nanti performanya selalu membanggakan ya. Itu untuk tata kelola cara membuat setiap pokok sawit kita ini adalah tentunya dengan bantuan pemupukan. Kemudian untuk pendapatan TBS per pokok sawitnya dalam setiap tahunnya bisa mendapatkan 13 TBS ya. Itu yang bisa kita ambil. Belum nanti sisa-sisa dari tunas buahnya, dompetnya yang mulai berbuah. Jadi harus angka 13 ini harus bisa lebih ya untuk pendapatan dalam setiap pokoknya per tahun. Nah ini. Dan untuk pertumbuhan meninggi dari PPKS Simalungun ini lumayan cepat ya. Jadi kalau kata bibit unggul ini pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pertumbuhannya per tahunnya 70 sampai 80 cm per tahunnya untuk pertumbuhan meningginya. Nah ini untuk performa dari varietas sawit Simalungun di bawah usia tanam 5 tahun ya. Jadi untuk rekan-rekan yang sedang mempunyai niat ya untuk pembelian bibit atau benih varietas dari sawit-sawit unggul, pastikan ya sumbernya terpercaya. Jadi jangan sampai kita tertipu dari pembelian benih supaya nanti hasilnya bisa dijagakan ya. Nih. Jadi banyak sekali sebenarnya untuk bibit unggul ini pilihannya. Ada yang pelepah panjang, ada yang pelepah pendek. Kalau dari PPKS ini rekan-rekan ingin yang tanam dari pelepah pendek, banyak juga pilihannya ya. Dari mulai Simalungun dari 540, 718. Ada juga kalau ingin yang pelepah panjang dari PPKS 239 dari yang Ngambi. Itu ya pilihannya. Pelepahnya pelepah panjang. Kalau yang pelepah pendek ini dari Langkat, dari Simalungun, dari 718 ya. Jadi banyak sekali pilihannya. Pesan saya untuk pembelian bibit ini harus hati-hati dari sumber yang terpercaya supaya nanti hasilnya bisa selalu membanggakan kita ya. Jadi kalaupun ada pertanyaan mengenai Simalungun ini kurang jelas, kurang detail, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila memang perlu dibuatkan videonya, saya buatkan kembali ya. Jadi kapasitas yang bisa diisi dalam luas 1 hektar untuk PPKS Simalungun ini adalah 143 batang ataupun bisa sedikit lebih ya.
karena mengingat pelepahnya pelepah pendek. Jadi atur kalau idealnya itu per hektarnya bisa 143 batang. Nah, itu ya. Kalau masalah jarak tanam mau 8,5 kali 8,5 ataupun 8 kali 9, silakan rekan tentukan sendiri ya untuk jarak tanamnya. Yang penting jangan sampai lebih dari 150 batang ya per hektarnya. Biar supaya kategori jarak tanam idealnya. Ya. Jadi pertumbuhan meningginya per tahun 75 sampai 80 cm, pendapatan tonasenya per hektar per tahunnya adalah 33 ton. Pendapatan satu pokok sawitnya harus 13 TBS ya per tahunnya, per pokoknya. Itu angka yang paling harus dicapai ya untuk rekan-rekan setelah tanam dari PPKS Simalungun ini. Kalau ingin tanam yang versi pelepah panjang dari PPKS, ada yang ngambil, ada 239. Pelepahnya pelepah panjang. Kalau yang ingin pendek dari Simalungun, dari 540, dari Langkat. Jadi banyak sekali pilihannya. Ya. Yang penting rekan-rekan harus dapat bibit atau benih atau bibit yang siap tanam ini dari sumber yang terpercaya. Jangan sampai ada penyesalan ya. Formanya bibit unggul sangat membanggakan sekali. Mudah-mudahan untuk rekan-rekan yang ada niatan tanam sawit segera terlaksana, semua dipermudah, dipercepat. Yang tanam sawit mudah-mudahan bibitnya performanya selalu baik, pertumbuhannya subur, dan nanti hasil panen selalu melimpah ya. Ya. Jadi silakan untuk rekan-rekan yang mau dibuatkan videonya, tapi dengan satu catatan, karena memang kadang tidak ada waktu, banyak juga yang minta dibuatkan videonya. Sedikit sabar ya, satu persatu saya buatkan videonya. Jadi kebetulan di daerah tempat saya tinggal ini, kabupaten daerah saya tinggal ini, banyak sekali varietas sawit yang ditanam, bermacam-macam varietas ya. Jadi sangat mempermudahkan saya untuk memperlihatkan rekan-rekan ya, performanya bagaimana. Seperti itu ya. Jadi kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan tulis di kolom komentar. Kalau memang perlu dibuatkan videonya, saya buatkan kembali ya. Baik sekali formanya. Jadi hitungannya kalau di bawah 5 tahun ini masih tahap belajar ya. Tahap belajar. Jadi seperti ini performanya. Ada yang besar, ada yang kecil. Intinya sudah dapat berbuah seperti ini. Sudah menggambarkan dari keunggulannya. Tinggal kita bagaimana memporsikan skema pemupukannya ya. Oke. Cukup sudah video yang bisa saya berikan. Jika ada kurang jelasnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Mulai spesifikasi untuk PPKS Simalungun ini. Kalau memang kurang jelas, kurang paham, silakan tulis di kolom komentar. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam sharing saya ada kata-kata yang kurang pas, ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah sempatkan mampir ya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.